Halo, ya, saya Idham Samsawi, mahasiswa Prodi Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Pada video ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 2 mata kuliah algoritma pemrograman dengan materi statement if. Ya. Statement if itu dalam pemrograman digunakan sebagai pengambilan keputusan atau decision making. Apabila user sebuah program melakukan tindakan A, maka program juga akan melakukan tindakan A. Apabila user melakukan input B, maka program juga akan input B. Jadi pengambilan keputusan dalam pemrograman itu hampir sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kita apabila kita dihadapkan pada kasus A, kita akan melakukan tindakan A. Apabila dihadapkan pada kasus B, kita akan melakukan tindakan B. Namun tentunya dalam dunia pemrograman, sebagai penulis program atau sebagai pengembang program memiliki kendali lebih, kontrol lebih terhadap bagaimana program berjalan apabila dihadapkan pada input-input tertentu. Yep. Pengembang atau penulis program bisa mengontrol, katakanlah, saya ingin program saya ke arah A apabila dihadapkan pada kasus A dan program begitu, kira-kira seperti itu. Bahasa sintaks paling dasar atau banyak digunakan dalam pengambilan keputusan decision making program adalah menggunakan if kemudian berkembang menjadi if else, atau apabila dihadapkan pada lebih dari satu kasus atau lebih dari dua keputusan yang mungkin akan terjadi, kita menggunakan if else if dan seterusnya. Oke. Ini adalah studi kasus dari tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan berikut. Kita dihadapkan pada pilihan, ada beberapa golongan karyawan yang ada, kemudian kita juga mendapatkan pilihan lembur karyawan. Kemudian pada akhir kita akan menghitung besaran gaji yang diterima karyawan apabila dia mengalami lembur sejumlah berapa jam. Apabila kita ingat pada tugas 1, studi kasus ini sebenarnya mirip dengan studi kasus pada tugas 1, namun kita tekankan pada penggunaan statement if. Oke. Kalau gitu kita bisa buka kembali program tugas 1 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Karena kita bisa lihat kasusnya mirip, kita bisa ubah saja kode yang sudah ada. Kita gunakan cara gampang, kita copy paste program yang sudah pernah ditulis, kita ubah menjadi kedua. Kita juga ubah ini menjadi nomor 2. Selain itu, kita tekankan penggunaan if. Kita bisa menghapus terlebih dahulu kode-kode yang tidak menggunakan if. Di sini saya sudah usaha menggunakan perintah if untuk menentukan besaran gaji karyawan. Namun keperluan array ini belum perlu, kita bisa hapus terlebih dahulu. Kemudian juga bagian ini penghitungan lama lembur gaji lembur yang menggunakan aritmatika akan kita hapus. Namun kita akan fokus ke bagian ke golongan karyawan terlebih dahulu. Di sini kita sudah mendapatkan perintah untuk memasukkan golongan karyawan A, B, atau C. Kita juga sudah mendapatkan variabel golongan karyawan dari apa yang nanti user masukkan. Kita coba pindahkan blok pengambilan keputusan gaji karyawan apa ke bagian atas dari input lembur karyawan. Kita pindahkan terlebih dahulu sehingga kita lebih mudah dalam melakukan pengecekan. Kita lihat kembali soalnya bahwa gaji karyawan A sebesar 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000. Kita ubah yang ada di sini 5 juta. Oke. 223. Oke, kelebihan 1. Bagian nomor 2 sebesar 6.500.000, 6.500.000. Dan bagian ketiga sebesar 9.500.000. Apabila pilihan yang angka karakter yang dimasukkan oleh user tidak sesuai ABC, maka akan mendapatkan notifikasi berupa kode golongan karyawan tidak valid dan program akan dihentikan menggunakan sistem exit. Selanjutnya kita berpindah ke lama lembur karyawan. Ya, lama lembur karyawan akan mengevaluasi karakter yang dimasukkan oleh user setelah perintah lama lembur. Nah, bila kita mendapat di
Di sini kita akan menghitung angka atau integer yang dimasukkan oleh user. Kita buat statement if-nya. Kita pertama perlu variabel gaji lembur. Kita pindah ke bagian atas agar lebih mudah melakukan pengecekan. Jika sebentar, udah lama lembur di sini. Jika lama lembur sama dengan 0, artinya si karyawan tidak mengambil jam lembur, maka gaji lembur juga 0, tidak berubah. Kemudian jika lama lembur, salah blok, ada di sini. Tentunya kita menggunakan perintah else if. Jika lama lembur sama dengan 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali. Kita lihat variabelnya di sini sebesar 30% atau 0,3 dikali 0,3. Di sini kita akan mendapatkan tanda merah karena menurut IDE ada kesalahan dalam penulisan kode. Di sini ada ketidakcocokan tipe data yang kita masukkan. Kita tidak bisa mengkonversi data dari double ke integer. Ya, jadi yang terjadi adalah 0,3 adalah menurut IDE adalah tipe data double, sementara gaji lembur itu sendiri adalah tipe data integer. Jadi double yang memiliki desimal itu tidak bisa dikonversi secara perkalian ke integer. Oleh karena itu kita perlu mengubah tipe data dari gaji lembur ke double juga. Nah, tanda merahnya hilang. Oke, kita lanjut. Else if. Kita copy saja agar lebih mudah. Di poin terakhir kita dapat lihat bahwa apabila karyawan lembur lebih dari 5 jam, gaji lemburnya tidak terus-terusan naik, namun berhenti di angka 38%. Jadi meskipun kita lembur sampai 100 jam katakanlah, ya gaji lemburnya hanya sebesar 38% dari gaji pokok. Kita lebih besar sama dengan 5. Oke. 38% ini merupakan batas atas dari besaran gaji lembur. Kemudian apabila semua angkanya tidak memenuhi ini, katakanlah pengguna secara tidak sadar atau mengalami typo menggunakan angka minus, maka kita akan memberikan perintah bahwa notifikasi bahwa lama lembur karyawan tidak valid dan program akan dihentikan. Blok ini kita sudah wakilkan menggunakan perintah if ini, sehingga kita dapat bisa hapus saja. Nah, selanjutnya kita lihat ke bagian total penghasilan. Kita menurut IDE juga ada kesalahan, ada tanda merah di sini. Kasusnya sama, karena di sini gaji lembur merupakan sebuah data double, maka total penghasilan yang masih menggunakan integer tidak bisa terdapat ketidakcocokan tipe data. Kita harus ubah total penghasilan juga ke tipe double. Oke, ini kita sudah menekankan 2 buah perintah if yang ada di sini. Kita coba jalankan programnya. Oke, kita masukkan kode perintah B, kemudian lama lembur karyawan sebanyak 2 jam. Oke, kita mendapat angka bahwa gaji karyawan sebesar 8.580.000. Nah, di sini kita mendapat tanda desimal 1 karena memang kita menggunakan tipe data double. Kita coba melakukan perhitungan sesungguhnya apakah benar. Kalkulator. Kita lihat gaji B sebesar 6.500.000. Oke, 6.500.000 dikali lembur 2 jam itu sebesar 0,32.
0,32. Ini kita dapat angka sebesar 2 juta, kita tambahkan gaji dasarnya 6.500.000. Sudah sesuai perhitungan antara dengan kalkulator dan dengan program. Ya, kita percaya bahwa perhitungan komputer akan sama validnya dengan kalkulator ya. Kita coba jalankan lagi. Gaji golongan karyawan A, kemudian dia bekerja sebanyak 100 jam lembur. Bisa jadi. Nah, ternyata malah lembur karyawan tidak valid. Coba kita ulangi, jalankan programnya. Gaji A, kemudian lama lembur 10 jam. Oke, coba kita ulangi menggunakan angka 5. Sepertinya ada sedikit kesalahan, ada yang terjadi. Ya, ada kesalahan yang terjadi karena variabelnya salah. Inilah perlunya ketelitian dalam membaca program, menulis program. Kita coba jalankan lagi. Lama lembur. Oke, kita coba lama lembur. Ke golongan A dan ke lembur 99 jam. Gajinya tetap hanya segitu. Kita coba hitung apakah sesuai. Gaji karyawan A sebanyak 5 juta dengan persentase 38%. 5 juta dikali 0,38 sebesar 1.900.000. Kita tambahkan gaji pokoknya 5 juta rupiah ya, angkanya sesuai di 6.900.000. Oke, kita sudah mengubah programnya agar lebih menunjukkan bagaimana pengambilan keputusan menggunakan sintaks if kerja, dan sejauh ini program berjalan dengan baik. Kita bisa lihat di sini dua contoh kasus di mana sintaks if else dihadapkan pada lebih dari 2 kasus. Dengan golongan karyawan terdapat 3 yang dapat dipenuhi dan 1 sebagai skema keluar dari apabila ada kesalahan input data. Kemudian pemilihan gaji lembur bahkan lebih dari itu, kita terapkan pada 5 opsi dengan 1 opsi apabila user salah dalam menginput data. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.